Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih semuanya, selamat sore. Tahun 2003 sampai 2009 saya ada di Semarang, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Ketika saya semester 4, dalam doa, tiba-tiba saya bertanya begini, manusia tuh lahir, lahir, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya mantu,
punya cucu, terus meninggal. Terus saya pikir, lah terus apa arti hidupnya manusia ya? Apa arti hidup manusia ada di dunia ini? Apakah hidup saya akan begitu-begitu juga ya? Cuma lahir, terus ikut siklus orang pada umumnya, lalu pada akhirnya menjadi tua, menjadi sakit, lalu meninggal. Bukankah harusnya saya ada di dunia ini karena Tuhan punya maksud tertentu? Kepala ini tiba-tiba berpikir tentang pertanyaan itu ya. Saya nggak tahu, mungkin lagi capek belajar gitu ya, pelajarannya susah. Terus tiba-tiba saya beride ketika doa, saya bertanya hal seperti itu. Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa Tuhan taruh saya di keluarga tertentu, di situasi tertentu, di kota tertentu, di tempat tertentu? Apa yang menjadi keinginan Tuhan terhadap hidup saya? Pertanyaan itu tidak langsung saya dapatkan jawabannya, tapi bacaan pada hari ini, bacaan secara khusus, bacaan kedua dan bacaan Injil, itu kira-kira merangkum pertanyaan keberadaan manusia. Kita lihat Injilnya pelan-pelan ya. Injil hari ini, Injil Yohanes, itu bicara tentang, dari sudut pandang tafsir tertentu, bicara tentang perkembangan iman manusia. Di bagian awal, Yesus mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya sama aku. Di rumah Bapakku itu banyak rumah tinggal. Aku akan pergi ke sana tuh, nyiapin kalian semua tempat tinggal. Kalau udah siap, aku balik lagi. Nanti kalian aku bawa ke sana, ke rumah tinggal Bapakku. Jadi pada bacaan Injil ini di bagian pertama, Yesus bicara kepada kita iman, seorang iman anak-anak. Iman yang sudah disediakan seluruh kebutuhannya oleh Bapa. Bahkan sampai ketika kita nanti sudah meninggal pun, rumah sudah disiapkan oleh Tuhan di surga. Jadi kita udah gak perlu ngapa-ngapain. Percaya sama Yesus, di surga udah disiapkan tempat. Enak sekali. Itu iman anak-anak, perkembangan iman ya. Dasar awalnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke bagian tengah Injil. Filipus mulai bertanya, ada murid Yesus namanya Filipus. Filipus mulai bertanya, Tuhan, kami gak tahu engkau mau kemana. Kami mau ikut engkau tapi kami gak tahu. Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Filipus mulai bertanya-tanya tentang hidup. Apa yang harus dilakukan Filipus dalam hidup ini? Kurang lebih sama kayak pertanyaan saya waktu kuliah dulu. Saya nggak tahu mau ngapain. Apakah hidup ini hanya seperti ini saja? Apa yang harus saya lakukan? Filipus bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bagian kedua pertumbuhan iman. Iman pertama adalah kita menerima semua yang Tuhan kasih. Kita minta, Tuhan kasih. Bahkan sampai kita mati pun Tuhan sudah siapkan tempat tinggal. Tapi iman kedua, level kedua mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Di level ketiga, Tuhan mengajak kita untuk lebih bertumbuh. Tuhan bilang begini, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya ulangi sekali lagi, siapa saja yang percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau mau saya permudah, begini. Kita sebentar lagi akan memperingati hari raya kenaikan Tuhan. Pekerjaan Tuhan Yesus selama di daerah Israel itu diturunkan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menjadi pelayan Tuhan. Di bagian ketiga Injil ini Tuhan ngajak kita untuk jadi pelayannya Tuhan. Dan ini yang menjadi jawaban pertanyaan saya. Oh iya ya, apa jangan-jangan saya diciptakan Tuhan di dunia ini adalah untuk melayani Dia. Untuk jadi pelayannya Tuhan. Karena semua sudah disiapkan, bahkan ketika saya nanti sudah meninggal, ketika kita sudah meninggal semuanya, Tuhan sudah menyiapkan tempat rumah di tempat Bapaknya tinggal. Tuhan akan datang lagi untuk kita, untuk bawa kita ke rumah Bapaknya nanti di surga. Manusia itu ternyata tidak pernah bisa hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu menjadi pelayan bisa jadi menjadi jawaban yang selama ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih tanyakan, kalau berpikir ternyata kok hidupku kosong ya? Aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah punya banyak pergaulan, aku udah dapat banyak fasilitas, tapi kok masih ada yang kosong dalam hidup aku? Jangan-jangan menjadi pelayan Tuhan adalah jawaban dari pertanyaan kekosongan hidup kita selama ini. Dalam satu mata kuliah filsafat, waktu saya kuliah jadi calon imam, ada satu mata kuliah namanya filsafat manusia. Dikatakan demikian, manusia adalah makhluk yang selalu bereksistensi. Eksistensi itu bahasa turunan dari kata yang namanya exitere. Exit tahu ya, exit itu keluar. Ere itu mengarah. Jadi mengarah keluar. Manusia itu baru menjadi manusia kalau dia terarah keluar. Manusia baru menjadi manusia kalau dia tidak terpusat pada dirinya sendiri. Kebanyakan ternyata kekosongan hidup manusia itu justru ditemukan ketika orang-orang itu terlalu fokus pada dirinya sendiri. Pada apa yang dilakukan, kesenangan-kesenangannya sendiri. Misalnya main game terus, sendiri terpusat. Padahal dia kerjaannya banyak main game, tapi kosong. Atau hal apapun yang dilakukan untuk memuaskan diri sendiri. Tapi paradoksnya adalah semakin manusia berusaha memuaskan dirinya sendiri, semakin dia tidak puas. Oleh karena itu dia cari terus sumber daya apapun, uang, kekuasaan, jabatan untuk memuaskan dirinya sendiri. Tapi percayalah, dia tidak akan puas. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang bereksistensi. Dia keluar. Dia nggak pernah diciptakan untuk jadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, teman-teman, rekan muda sekalian, kalau mungkin saat ini ada yang bertanya-tanya, hidupku kok rasanya gitu-gitu aja ya? Kok aku rasanya kering ya? Kok pekerjaan yang aku lakukan tidak membawa dampak apapun dalam hidupku? Jangan-jangan yang kurang dari kita adalah menyediakan diri jadi pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu macam-macam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih bisa lihat dari yang paling kelihatan. Seperti kur, misdinar, prodiakon. Atau mungkin dari yang paling gak kelihatan, petugas tatip. Yang pertama kali bukain pintu Bapak Ibu untuk masuk ke gereja. Tapi mereka dengan kesungguhan hati mencarikan kita tempat duduk. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, asalkan kita bilang, Tuhan, aku mau jadi pelayanmu, apa aja Tuhan.
Kasih tahu saya Tuhan, Engkau mau aku jadi apa? Nanti Tuhan akan tunjukin kita bisa jadi apa untuk melayani Tuhan. Yang penting, sepulang dari misa ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih semuanya janji ya, berdoa malam. Terus dalam doa malam, doa sebelum tidur, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayanimu. Engkau mau aku jadi apa? Aku mau jadi pelayanmu Tuhan. Janji ya, berdoa sebelum tidur. Doanya tanya sama Tuhan, Tuhan mau aku melayani apa dalam hidupku? Mudah-mudahan doa yang sederhana ini bisa jadi jawaban kita yang selama ini masih mencari-cari makna hidup ini. Mungkin makna kita ada dalam menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan untuk orang-orang yang sudah melayani Tuhan, para suster, para prodiakon, para misdinar, kur, anggota tatib, mudah-mudahan bacaan pada hari ini menguatkan kita kalau kita lagi capek melayani Tuhan. Jangan capek. Kenapa? Karena sesudah semua ini selesai, toh Tuhan sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Kita mau apa lagi di dunia ini kalau nggak melayani Tuhan? Jadi jangan pernah lelah melayani Tuhan. Bagi yang belum, tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku layani sebagai apa? Mari kita hening sejenak.